Siap belajar firman Tuhan? Haleluya. Betul? Tidak boleh ngantuk. Awas nanti. Kalau saya boleh ngantuk karena kurang tidur semalam. Iya, baik. Kalau kita mendengar kata surga, itu mikir apa? Yang muncul apa? Jangan bilang takut-takut. Ayo, kalau mendengar kata surga, muncul apa? Ayo. Apa ayo? Surga. Damai. Damai, apalagi? Damai. Cita-cita, apa? Indah. Tenang, apalagi? Senang. Satu lagi? Bahagia. Salah semua. Mulai hari ini, kalau ada orang tanya tentang surga, surga itu kematian. Jangan mati, aku. Kalau orang tahu bilang inang, kalau orang tahu bilang nanti, jangan bilang mati dulu. Kerjaan masih banyak belum selesai. Tapi gak apa-apa, karena memang orang kalau mendengar kata surga pikirnya setengah mati. Hari ini dan seterusnya, Pak Gembala, Pak Jensiting ingatkan jemaatnya jangan lupa. Begitu semua kita mendengar kata surga, langsung mikir keluarga. Oh, betul? Saudara, ini perkara serius. Saya ulangi lagi. Mulai hari ini, kalau semua kita mendengar ada orang berkata surga dan pokoknya tentang surga, langsung kita harus mikir apa? Keluarga. Karena sampai hari ini semua manusia di dunia, bangsa apa saja dan tinggal di negara mana saja, kalau bicara tentang keluarga, itu pasti orang bertanya, keluargamu seperti surga atau seperti seperti Pak Pendeta Petrus Purba bilang, saya sudah keliling ke banyak negara. Saya buktikan di negara ini, bangsa itu, kalau bicara keluarga sama, mau bangsa apa saja. Nah, di situ saya mulai berpikir, kenapa manusia di dunia ini kalau bicara tentang keluarga pasti nyambung, tentang keluarga pasti nyambungnya tentang surga. Ternyata di pikiran dan hati semua manusia di dunia itu merindukan keluarganya itu seperti surga. Betul? Nah, saya tahu. Tapi fakta, kebanyakan keluarga yang kita temukan, yang kita lihat sekarang, lebih banyak seperti surga atau seperti neraka. Ini yang harus kita ubah konsep keluarga dengan acara seminar hari ini. Oke, berikan saya 3 ciri surga dan 3 ciri neraka. Tahu kata ciri? Tahu ya? Bahasa karunya sama ciri juga. Contoh, begitu mendengar kata gula dan kata garam, sebutkan. Gula itu bagaimana? Manis. Kalau gula asin? Loh, saya tanya. Gula itu memang manis. Tapi kalau ada gula asin, gula palsu itu susah banget. Ngapain mikir jauh-jauh? Kalau mendengar kata garam, jangan bilang apa tadi gula apa? Yang asam itu barangkali cakala. Nah, itu cuma ada di Karo dan Sulawesi mana? Tenggara, Selatan. Sulawesi Utara, bukan? Iya, Utara. Selatan juga. Oh ya, Sulawesi ada. Namanya apa orang Sulawesi bilang? Oh, cakala juga. Bukan cakalang.
Tadi yang asam itu loh. Yang bilang tadi. Cikala. Oh, yang asam. Cikala. Kan asam kok Cikala. Nah, saya itu kalau makan ayam, saya itu suka yang dada. Karena banyak dagingnya. Nah, tadi saya lihat Cikala itu, saya pikir dada. Saya gigit. Saya tidak tahu. Betul nggak? Dimasak apa? Pakai apa namanya? Ciprat. Iya, ciprat. Terus saya tanya yang di dapur, kan itu? Mama kan di dapur tadi. Masak belakang. Oh masih, oh ada itu. Saya tanya, iya apa ini? Saya pikir dada ayam. Kenapa asam sih? Nah, jadi kalau saudara mendengar kata garam, lalu orang berkata asam seperti Cikala. Aneh gak? Nah, itu ciri. Sekarang berikan saya 3 ciri surga dan 3 ciri neraka. Surga indah. Surga indah, 1. Nomor 2, damai. Apa? Sejuk. Tenang. Oh, mereka tadi dan surga sejuk. Pernah ke sana? Maaf ya. Ayo, oke? Neraka. Ayo, cirinya. Pernah ke sana? Tahu? Oke, panas. Apa lagi? Neraka. Kacau. Apa? Apa? Gersang. Dilebur. Gersang. Gersang. Sudah. Oke. Mengapa saya tanya ini kepada saudara semua? Jangan marah. Untuk menanyakan secara jujur dengan ciri-ciri surga dan ciri Ibu Gembala. Rekamannya di sini. Sudah sudah pilih begitu. Di sini. Jangan pindah. Sini Ibu. Apa? Itu bukan. Apa? Jadi saya langsung. Kalau ada sampai saya udah jelek loh. Sini. Maaf. Ibu. Lu tidak mau saya. Kalau enggak, saya nggak mau ngajak. Biarin. Sini gimana? Cepat. Ya, jangan takut. Calon pendeta lambasin aja tidak gigit. Sini Ibu. Oke ya, tunggu ya maaf ini. Ada Ibu Gembala kok bandel disuruh ngomong. Maaf. Oke, saya lanjutkan. Nah, maksud saya menanyakan 3 ciri surga dan 3 ciri neraka, dan saudara sudah kita sebut maksudnya bukan. Dalam hati ya jawabnya. Dalam hati. Keluarga kita masing-masing seperti yang dalam hati. Nanti pertanyaan saya. Ngerti? Jadi ini fakta. Ketika tadi Pak Gembala memulai, ada kalimat-kalimat yang membuat hati saya tersayang. Dan itu betul. 100% penyebab utama anak-anak kita jadi pelaku kejahatan, narkoba dan sebagainya. Jawab dengar ya, mama-mama. 100% kalau anak-anak kita bermasalah, buat masalah dan jadi masalah, itu pasti belajar dari papa mama. Pasti ada yang tersinggung. Belajar, kok kita narkoba? Tapi ini kenapa narkoba? Memang belum tentu bapak mama tidak narkoba, kok anaknya bisa narkoba. Memang belum tentu. Lalu niru siapa ini anak? Belajar dari siapa? Nah, saya jawab begitu. Buat setan menawarkan narkoba itu untuk menghilangkan capek dan lelah di pikiran.
Ayo jawab pertanyaan saya. Ada nggak bapak mama yang hidupnya rajin bertengkar? Oh, saya tanya, ada tidak? Jangan-jangan di sini kami. Nanti. Nah, bapak mama yang rajin bertengkar ada masalah. Jaringannya Pak. Oh, jaringannya. Lagi wifi aja. Fit bisa tolongin Fit supaya yang dari HP-nya gereja bisa. Jaringannya nggak masuk. Nggak masuk. Ada Pak. Ada Pak. Kenapa? Ya. Kenapa di situ? Yuk. Sabar dulu ya, supaya saudara kita yang mengikut ini lewat YouTube-nya gereja bisa ikut gerakan. Kenapa disuruh pindah ke sana? Nggak boleh duduk di situ, kenapa? Bagaimana? Kenapa suami istri nggak boleh duduk di situ? Oh, sudah jauh-jauh. Belum, sabar ya, yang di rumah saya. Kalau begitu saya atur, tolong yang ada tas duduk di kursi sendiri tolong diangkat supaya bisa dapat itu. Ayo, kalau gitu ibu ini pindah ke depan situ. Ayo maju lagi tolong. Ayo mana saudaranya sambil maju ibu. Ayo sambil ngatur dulu sambil wifi-nya dibuka. Nih depan ini ada. Tunggu ya, sabar dulu ya. Ya, ya, yuk pindah ke depan ya. Ya, berdoa tadi suami istri berdoa tadi pindah. Kalau yang di belakang ini ada kursi kosong di sini, bisa? Aman? Oke. Ya, saya lanjut. Jadi kalau ada bapak mama tidak narkoba, tapi kok anak-anaknya bisa konsumsi barang itu? Ada nggak yang seperti itu? Nah, kenapa masih susah? Oke, saya ulangi lagi ya. Lalu kenapa anak-anak bisa kena narkoba padahal bapak mamanya nggak narkoba? Saya ulangi. Setan menciptakan barang setan itu. Saya ulangi ya. Setan menciptakan barang setan itu adalah penipuan untuk orang melupakan kelelahan, kecapeannya di pikiran. Nah, maka itu saya tanya. Cabut aja kalau enggak ambil salah satu. Nggak bisa Pak. Nggak, di situ ada kabel kepala kaca. Yang di dalam situ lantasnya. Ada. Kalau kita di sini ada. Kenapa? Oh, lagi besok. Udah apa? Ya nanti aja. Oke, siap ya. Masuk. Jadi narkoba itu barangnya setan sebagai penipuan yang jahat. Ini gede, aku masih kecil. Untuk menipu manusia supaya lupa sebentar akan kelelahan, stresnya, capek pikiran. Nah, saya tanya, ada nggak suami istri, bapak mama yang hobinya rajin bertengkar? Banyak. Ada tidak? Jangan jawab. Nah, saya kembalikan waktu kita masih anak-anak, ya. Ayo, seberapapun usia kita sekarang, 30, 40, 50, 60, 70. Saya lihat jarang yang usia 70. Jarang, oke. Waktu kita masih kecil, tapi bapak mama di rumah rajin bertengkar. Capek nggak hidup di rumah dengan orang tua seperti ini? Capek. Nah, ini yang aneh. Dulu waktu kita masih anak-anak,
Kita itu marah pada bapak mama. Kenapa bapak mama ini udah harmonis, bertengkar aja? Pagi-pagi bangun, belum siapkan sarapan, sudah sarapan marah. Karena anak-anak sarapan marah pagi-pagi. Nah, nggak suka bukan? Tapi aneh. Setelah kita dewasa dan kita menikah, ternyata apa yang bapak mama kita buat dulu kita tidak suka. Ada kecenderungan gak kita melakukan yang kita nggak suka dulu? Jawab, ada tidak? Nah, akhirnya anak-anak kita sekarang ikut capek, persis seperti kita dulu waktu masih anak-anak. Nah, jadi walaupun bapak mamanya tidak menggunakan narkoba, tapi bapak mama rajin bertengkar, anak-anak stres. Nah, di situ setan datang menawarkan narkoba untuk lupa sejenak. Tapi sekali pakai, ngeri sekali setan bekerja. Maka itu kita harus belajar cara ini. Jangan menerima umpan setan. Sama orang kalau pakai kata umpan juga. Tahu umpannya? Walaupun gratis. Saya kenal dunia narkoba karena saya banyak melayani anak-anak yang narkoba. Dalam dunia setan itu semua bentuk dosa. Yang pertama pasti gratis. Yang terikat alkohol pertama pasti gratis. Yang terikat rokok pertama gak usah beli ditawar. Semua bentuk dosa awal-awal manusia disodori itu gak banyak, gratis. Sebab setan tahu setelah sekali gratis orang ini cari lagi gak? Cari, lalu ketagihan. Maka itu buat setan buang umpan pertama kelihatannya rugi, enggak, mereka untung karena yang dikasih umpan goblok diambil, akhirnya jadi ketagihan. Nah, jadi bapak mama jangan marah kepada anak-anak karena kelakuan mereka. Jujur, periksa diri. Pasti dari siapa jadi penyebabnya? Bapak. Satu kali saya diajak beberapa anak saya nonton film pendek. Di satu keluarga, ya kisah film itu sama. Bapak, mama dengan 3 anak makan di meja makan. Sama, kejadiannya sama. Itu dibuat film. Saya nonton film itu, dengar baik-baik. Ya, bapak mama dengan 3 anak di satu keluarga sedang makan, duduk di meja makan. Itu film yang satu. Film yang kedua sama. Bapak mama dengan 3 anak duduk makan, tapi keluarganya. Ada kejadian yang sama di keluarga pertama. Anak pertama lagi makan bersama adiknya 2 dan bapak mamanya numpahkan tangannya nyenggol gelas yang isi minuman. Nah, di film kedua sama. Anak pertama dan keluarga kedua ini lagi makan dengan 2 adiknya, bapak mamanya nyenggol gelas itu. Nah, di situ saya melihat sebuah fakta. Keluarga yang pertama begitu melihat si bapak melihat anaknya numpahkan gelas itu, wajahnya senyum dan dia ambil lap untuk bersihkan itu, lalu dia ngomong manis-manis, nak singkirkan ini dulu, dan bapak yang bersihkan. Tapi
Tapi di keluarga kedua, bapaknya berdiri, dia marah pada anak ini dan dia pukul anak dengan kalimat yang bagus. Kamu gak kasihan mamamu, gara-gara kamu gak hati-hati, mama harus kerja ekstra, cuci taplak meja, bersihkan begini, dan buat minuman baru buat kamu. Benar pertanyaan, betul nggak bapak ini ngomong kalimat ini untuk nasihat anak? Betul, betul tidak salah. Tapi dengan emosi, dengan marah, dan dia pukul anak. Saudara, dalam kisah berikut film itu, warga pertama, anak yang pertama numpahkan gelas itu jadi seorang pria yang sangat sukses, punya keluarga, punya anak-anak, dan anak ini yang jadi suami dan papa ini melakukan yang papanya buat waktu dia masih kecil. Kalau anaknya salah, hanya dinasihati, nggak dipukul, nggak dibentak. Tapi film yang kedua ini ujungnya menyedihkan. Anak laki ini, anak pertama jadi jahat. Suatu hari ditemukan oleh seorang pendeta yang pelayanan di penjara. Anak ini jadi pembunuh. Nah, pendeta yang melayani penjara ini nggak percaya, karena wajahnya itu wajah betul-betul wajah anak-anak, nggak ada dosa. Terus dia tanya pendeta ini, kamu bunuh siapa sampai masuk penjara ini? Saya bunuh bapak saya. Kenapa? Ini cerita. Karena dia disiksa secara kata-kata dan secara fisik oleh bapak. Dan sebelum pendeta ini ngomong lebih jauh, ini karena keluarga Kristen, anak ini bilang, oh jangan nasihati saya tentang neraka, jangan. Saya bangga bisa bunuh bapak saya. Kaget. Saudara, bapak-bapak ada yang bengis dan keras nggak pada anak? Bangga. Ayo kita baca Kolose 3 ayat 21. Bapak mama mulai hari ini, kalau melihat anak-anak kita nakal, orang taruh bilang nakal itu apa? Apa? Gutul. Jangan betul. Nakal aja. Gutul kamu. Nah, jangan berkata gutul kamu, jangan bilang begitu. Anak-anak yang sedang gutul, sedang nakal, itu bukan nakal. Ingat, mereka sedang melakukan eksperimen. Tahu kata eksperimen? Coba ini, coba itu. Maka itu semua anak itu pasti ingin meniru bapak mamanya. Betul? Baca dulu Kolose 3:21. Benar? Ayo, suara kuat. 1, 2, 3. Hai bapak-bapak, bukan mama-mama. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Stop. Saya percaya semua kita waktu kecil pernah punya pengalaman, ya, disakiti dengan tangan, ya, bukan dipukul, ya, tapi apa ya? Bahasa Indonesia cuma kalau mukul apa? Ancam. Tepuk apa? Ancam. Ancam bukan, cuma kepuk. Tepuk. Oke. Dan ada hal kedua, cara menyakiti dengan kata-kata. Saya tanya,
mana yang lebih sakit dan membekas di hidup anak, yang disakiti dengan fisik pakai tangan atau dengan kata-kata yang jahat? Betul sekali. Pernah nggak dengar ada orang tua bapak mama nyumpahi anak-anaknya, kenapa kamu nggak mati saja? Mati beneran, nangis. Jadi, nah itu kata-kata jahat. Menyesal kami melahirkan kamu. Itu kata-kata melukai. Saya ulangi lagi, yang bisa menyakiti hati anak itu bapaknya, bukan mama. Kalau Pak Pendeta Purba cari bahasa Karo, Kolose 3:21 ayat. Dan orang Toba baca pakai bahasa Toba. Saya ingin yang Karo baca siapa? Pak Gembala, Pak James Giti. Iya, bisa nggak ada mikrofon nggak? Kolose 3:21. Tolong pinjamkan mikrofon. Ayo, gimana? Kalau tidak, Pak Gembala maju ke sini sudah. Sini, dekat sini. Tidak apa-apa. Dengar ya bahasa Karonya. Atas sini, Pak. Ini. Sini, sini. Enggak, sini, begini. Yang mana? Ada. Nah, sini, dekat sini ya. Dengar ya. Oh kami orang tua. Oh, orang tua bukan bapak ya. Ulah khususa jumuti anakmu telah ulah benih hukum. Kata-kata menyakiti hati hilang hati. Terus kalau dalam bahasa Indonesia supaya mereka jangan tawar hati, itu terjemahannya salah. Kalau bahasa Karo supaya anak-anak jangan apa? Telah ulah benih hukum. Apa? Hilang. Benih itu hilang. Oh, rasa hilang. Rasa. Itu lebih tajam. Nah, makasih. Kalau anak-anak tidak punya perasaan lagi, jadi kan dia bunuh bapaknya merasa tidak salah karena terlalu sakit yang bapaknya lakukan. Kalau yang di rumah sedang belajar berarti senakal-nakalnya anak kita, jangan keluar kata umpat maki kutuk. Apa namanya? Jangan keluar. Aduh, saya ingin menangis untuk mewakili anak-anak yang disakiti orang. Seandainya di sini, baik yang ikuti di rumah apapun yang di ruangan, GPD yang anugerah Lokaka. Seandainya ada sekarang bapak mama sering keluar kata-kata jahat, kata-kata binatang, kata-kata kutuk hati kamu semua. Tadi sebelum ibadah ada seorang yang menangis telepon saya karena kakaknya baru meninggal kecelakaan. Nah, terus saya tanya, kenapa kamu nangis? Ternyata sebelum kakak itu ada kakak yang lebih tua lagi, itu berantem keras. Ini kandung dengan yang kecelakaan. Terus kenapa nih? Cuma minggu yang lalu kakak yang satu ini marah kepada yang meninggal. Lihat dia
kamu akan mati dan tubuhmu terbagi dua. Terus betul kecelakaan itu menulis. Nah, terus dia itu tanya, apakah itu bisa terjadi? Saya bilang, ya kenapa? Saya bilang, bukan kakakmu yang mengutuki yang meninggal, tapi saya kan pakai kata-kata. Dia baru ngerti. Maaf, saya ulangi lagi. Sejengkel-jengkelnya kita sebagai mama bapak terhadap anak-anak kita yang kita katakan apa? Betul. Tadi jangan keluar, mati kamu. Ayo jawab jujur, kalau anak kita betul-betul mati sudah tertawa menangis. Bohong, pura-pura. Tadi dong suruh mati, jarang mati nangis. Ngerti kalimat itu? Nah, jadi mulai hari ini bapak mama, kalau ada anak kita sedang kumpul tadi, mereka sedang apa? Kumpul, sedang apa mereka? Bereksperimen, sedang mencoba sesuatu. Senang nggak kalau anak-anak kita terus eksperimen, nyoba ini, nyoba itu? Supaya mereka berhasil nantinya. Nah, bapak mama yang selalu teriak, kenapa kamu masih diam? Ada nggak bapak mama teriak gitu ke anak-anaknya? Orang baru bilang apa? Kenapa kamu bisa diam? Ini apa ya? Apa? Oh, begitu pokoknya. Aku sama sih. Saya beritahu, satu-satunya penyebab anak itu bisa diam kalau dia sakit. Betul atau salah? Jadi kalau ada orang tua bapak mama betul tadi mengharapkan anaknya sakit, betul-betul betul dari bapak mama ini. Begitu sakit, gimana? Siapa yang suruh sakit? Jawab, yang suruh sakit siapa tadi? Jadi setuju, anak-anak itu pasti buat ulah yang macam-macam. Kalau saudara mengikuti rekaman-rekaman saya mengajar, hampir semua itu ada suara anak-anak, ada anak yang ribut, ada anak yang begini, begitu. Lalu kamu ada itu baru subuh ya. Saudara, ternyata ini yang kita temukan sangat luar biasa dalam hidup kita. Saya lagi khotbah, ada yang nangis, ada yang lari-lari, ada yang teriak. Saya tidak pernah terganggu. Kenapa? Kalau saudara setuju, katakan betul, begitu bukan betul, betul gitu ya. Dulu kita waktu masih kecil kayak mereka itu enggak? Betul. Sayangnya lupa. Lu betul enggak? Sayangnya lupa. Ayo dulu kita nakal tidak? Salah, sangat nakal. Itu yang betul. Nah, jadi saya tidak pernah terganggu. Jadi lihat anak seperti apa saja, saya cuma dekati, ya, saja bicara, itu senang luar biasa. Nah, ini cara kita membuat anak-anak kita jadi orang yang. Nah, saya kembali kepada dua film. Berarti keluarga yang mana yang seperti surga dan keluarga mana seperti neraka? Yang pertama seperti surga. Walaupun ada kejadian menumpahkan minum yang diberi mana apa yang tahu, memang salah. Tapi caranya itu. Tapi yang kedua ini jadi neraka, mengerikan sekali.
Siapa pernah dengar ada anak-anak yang masih kecil ngomong begini kepada bapaknya, khususnya bisa juga pada mamanya, tunggu ya, aku jawab. Pernah dengar ada anak ngomong seperti itu? Kalau saudara pernah dengar ada anak ngomong seperti itu, dia sedang apa? Sedang apa? Ayo jawab. Dendam kepada bapak. Tunggu ya, aku bisa. Tolong ya, kalau ada tetangga saudara punya anak kalau ngomong seperti itu, langsung ingatkan pak mamanya, hati-hati. Ini anak kalau nggak segera diselesaikan sakit hatinya terhadap bapaknya dan mamanya, dia bisa jadi pembunuh. Berarti anak ini sakit hati betul kepada bapaknya. Itu kan di dalam bahasa kalau hilang hatinya. Artinya nggak punya perasaan, nggak ada belas kasihan. Keren bahasa kamu ini saya belum tahu. Nah itu saya suka belajar dengan bahasa-bahasa lain supaya mereka luar. Karena kalau dalam terjemahan baru bahasa Indonesia supaya jangan tawar hati. Tapi kalau bahasa taruh supaya jangan hilang hatinya. Berarti anak ini jadi penjahat, nggak punya perasaan. Gara-gara siapa? Ayo cepat jawab. Gara-gara siapa? Bapak yang menyakiti hati. Bapak-bapak, nanti kita baca ayatnya. Ada 3 penyebab anak-anak dendam kepada bapaknya. Kalau cuma 3 penyebab itu banyak atau sedikit? Dikit, cuma 3. 1, bapak yang menyakiti mamanya anak-anak. Berarti bapak ini nyakiti siapa nih? Istri. Saudara, di bangsa apa saja, kalau catat, di bangsa apa saja, ternyata anak-anak itu, tolong jawab pertanyaan saya, lebih membela mamanya atau lebih membela bapaknya? Ujungnya betul. Mengapa anak-anak lebih seru, lebih kuat rasanya membela mamanya? Karena anak-anak tahu yang mengandung dia siapa, yang melahirkan siapa. Nah, ketika anak-anak melihat bapaknya nyakitin mamanya, baik dengan kata-kata maupun dengan fisik tangan, itu anak akan marah, timbul dendam pada bapak. Kalau berarti bapak-bapak, kalau engkau pernah pukul istrimu, hari ini harus bertobat. Harus bertobat. Nah, kalau ada dan pernah terjadi, siapa ngomong? Seorang laki-laki hatinya terluka dengan satu goresan kecil saja, cuma segaris kecil, nggak sampai dalam, bahkan tidak sampai keluar darah, hanya kelihatan merah putih. Maka laki-laki yang luka seperti itu kira-kira 3 hari sembuh, sudah nggak ingat lagi. Tapi perempuan, luka yang sama dialami laki-laki, dalam atau enggak dalam lukanya jadi? Enggak, cuma 1 garis. Tolong perhatikan ya suami-suami. Maka istri kita belum tentu 3 tahun sembuh. Kalau laki berapa? Paling lama 3 hari sembuh. Perempuan ini. Maka itu kenapa kalau ada laki-laki bawanya baper,
perasaan, ya gampang tersinggung. Pasti orang berkata, kamu kayak perempuan. Iya atau tidak? Nah, memang perempuan begitu, makhluk halus, bukan setan, bukan. Nah, itu laki-laki harus seperti saya. Karena terlalu banyak diberi kesempatan Tuhan untuk melayani banyak keluarga. Suatu hari ada keluarga ribut, lalu saya tengahi untuk lalu. Istri ini sambil menangis sakit hatinya karena saya pernah dipukul. Mendengar laporan itu, istri melapor kepada saya. Marah suami, kapan? Buktikan, kapan ibu pernah mukul? Saya jadi gemes, saya mukul dia saja. Mas galak sekali. Dengar yang ini kisahnya. Lalu saya tanya, betul nggak suamimu pernah mukul kamu? Nggak pernah. Loh, ya tadi saya jadi marah juga sampai saya marah kepada suaminya. Dan kenapa kamu bilang nggak pernah mukul? Ini saya bantu aja. Sambil nangis istri berkata kepada suaminya di depan saya, ingat, memang kamu gak pernah mukul aku, tapi berapa kali kejadian tanganmu sudah melayang, hampir kena wajah, hampir kena kepala, hampir. Sampai kamu bingung. Ternyata jangan tertawa ya, ini Pak. Jadi buat perempuan, walaupun gak pernah kena waktu, tapi ketika tangan suami melayang, hampir kena, hatinya sudah tahu. Di situ saya baru mengerti, ternyata memang perempuan itu makhluk halus. Bukan setan. Kenapa kamu menikah sama setan? Betul setan. Kalau dia laki-laki belajar, saya tanya jujur, maaf, pernah saudara ketemu teman, tetangga, saudara yang mengalami seperti itu? Suaminya itu nggak pernah mukul, tapi berapa kali tangan suami melayang, hampir kena. Tolong jawab para perempuan supaya laki-laki juga berani bertobat. Jujur saya, tolong para wanita, biar saya loh, sini biar suara diam saja, dibilang nggak ngomong. Betul atau salah fakta ini? Dengar pria-pria, jangan anggap enteng. Walaupun kita nggak pernah mukul, tapi hampir ternyata buat seorang wanita itu sudah cukup melukai. Ayo kita buka 1 Timotius 2 ayat 8. 1 Timotius 2 ayat 8. Jangan main-main dengan tangan yang najis. Para suami, ayo kita bertobat. Sejengkel-jengkelnya hati kita karena istri sering merajuk. Tahu kata merajuk? Ya, bahasa karunya. Oh, merajuk. Apa? Lembek. Oke, merajuk, lembek. Maaf ya saya ngomong terus terang, saya pun gak tahan kalau lihat istri saya begitu, tapi dia gak pernah. Saya bersyukur kepada dia. Ya seperti anak kecil minta sesuatu 2 jam gini, capek gak dengarnya? Nah, tolong ya para istri, jangan suka merujuk begitu. Suami bisa capek dan bisa stres. Betul atau salah? Bapak-bapak jawab dong. Nah, sekarang dulu para istri. Ini loh masalah-masalah kecil dalam keluarga kita. Setan pakai jadi besar. Udah? Siapkan kembali Pak Gembala bahasa karunya. 1 Timotius 2 ayat 8. Ayo baca sama-sama yang kuat suaranya. 1, 2, 3. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki
Stop. Aku berkata kepadamu dan aku ingin supaya siapa? Lu baca, siapa? Orang laki-laki. Nah, perempuan, istri, mama-mama, katakan serentak, merdeka. Nah, awas ya, suami solusinya ini. Kalau istri sudah bilang merdeka, awas. Kenapa? Itu mana? Gak boleh. Setelah menikah, awas itu nikah. Itu pelacuran loh. Diselamatkan laki-laki, mana ayatnya? Jagokan sendiri ya, awas ini. Tuhan ingin supaya siapa? Orang laki-laki ngapain? Berdoa. Stop. Nah, ayat ini tolong para gembala, ya, gembala tarikan, gembala purba, gembala ginting, gembala siapa lagi saya nggak tahu, calon gembala sinaga. Mulai hari ini, kalau ada pengumuman, saudara-saudara, ada ibadah doa hari Rabu, biasanya datang suami-suami atau istri-istri. Nah, setelah saudara baca ayat ini, kalau para istri yang datang doa, usir pulang, panggil suami. Itu yang saya katakan, para istri merdeka. Maka itu salah kalau gereja mengajarkan istri itu tiang doa. Salah, tidak ada ayat. Maka itu kok nggak benar berkata merdeka lagi. Jadi mama-mama, istri-istri, kalau dengar ada suami bilang, tolong ya titip doa aku di ladang, suruh baca ayat ini, baca sendiri, siapa yang suruh berdoa? Loh, ini hebat sekali. Tuhan ingin laki-laki ngapain? Berdoa. Di mana? Lo baca di mana? Lo bukan di mana? Lo baca ayatnya. Di mana-mana. Oh, susah sekali. Jadi di mana-mana itu di mana? Nah ini hebatnya, mau di ladang, mau di warung kopi, mau di terminal, enggak, mau di mana saja, laki-laki yang mana. Jadi senang istri-istri merdeka. Tidak ada tuntutan doa buat perempuan, laki-laki awas. Dengan cara apa? Baca lagi. Dengan menadahkan. Coba ini nih bahasa karunya bisa lihat. Bukan dengan mengangkat tangan. Apa bedanya mengangkat tangan dan menadahkan tangan? Coba beri saya bentuk. Kalau angkat tangan begini ya. Kalau menadahkan tangan lain bukan sombak, itu tortor. Masih minta duit ini. Saya tahu itu ada yang banyak. Tortor duit semua. Apa itu artinya sumpah? Kok menyembah begitu? Oh, bukan menada. Oke, nanti kita lihat ya. Ini. Tapi ternyata tidak hanya menadakan tangan. Ada dua syarat. Tidak asal menadakan tangan. Betul, ini. Tapi apa yang baca? Tanpa tangan yang suci. Kapan tangan laki-laki suci? Tanpa marah, tanpa perselisihan. Maaf. Jangan posisi apa gitu. Dekatnya nggak kelihatan di sini. FYI-nya bagus, Pak. Apa? FYI-nya bagus. FYI, apa itu coba baca? Jadi aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa kepada Tuhan dengan menaikkan tangan yang suci, bebas dari dosa, kemarahan, dan kejengkelan. Nah, jangan usah apa kan mundur. Dengar ya. Kalau suami-suami bisa jengkel, berselisih dan marah,
itu pasti dengan siapa? Gak mungkin dengan babi. Betul nggak? Mungkin dengan anjingnya. Dengan siapa itu? Nah, jadi para istri, tolonglah kami. Jangan buat kami ini busa. Ada nggak istri sering buat suami busa? Ada. Contohnya apa? Jawab. Contohnya, beri saya contoh. Ayo, ada yang sikut-sikutan. Itu ada yang sikut-sikutan nih. Apa nih sikut-sikutan? Gimana? Ayo kapan istri bisa buat suaminya jengkel, marah, terus istri merju? Ya dengan cara apa merjunya itu? Ngomong iya dengan cara apa? Saya tanya caranya. Kapan? Waktu mengerjakan pekerjaan rumah. Waktu mengerjakan pekerjaan rumah. Kenapa? Masa? Oke, saya punya resep. Tunggu dulu satu-satu, Pak. Mobil itu. Jadi kalau ada suami-suami selalu ngomel kalau istrinya masak. Kemarin kurang garam, sekarang banyak garam. Nanti besok apa lagi? Nah, saya nasihat dia, nggak usah marah, nggak usah lempar kuat kepada suamimu, makin marah nanti. Begini, ngomong suami, mulai besok kamu belanja sendiri, masak sendiri. Setuju ibu-ibu? Ini demo, ada demo. Bapak-bapak dengar, sudah tidak tahu belanja, tidak tahu masak, dimasakin merujuk terus. Suami-suami bertobat ini ya. Setuju para istri suami-suami bertobat? Nah, nanti ada yang jawab, kerjakan urusan rumah. Sama. Jadi begini, kalau istri kita capek, lalu nyuruh kita suaminya untuk bantu beres. Jangan ngomong begini, aku sudah kerja, cari uang, harusnya kamu juga kerja. Kenapa aku suruh beresin rumah kita? Ada nggak suami model seperti ini? Benar. Maaf ya. Kalau suami lo merasa aku nggak usah kerjaan rumah, biar istriku saja. Karena aku sudah beri uang dia kok. Maaf ya. Berarti suami seperti ini jahatnya luar biasa. Menganggap istrinya sebagai pembantu. Betul? Ini satu kejahatan. Oke. Salah satu membuat suami busa itu kalau istri nyanyi fals. Tahu nyanyi fals? Nadanya miring-miring. Begini biasa. Kawin 26 tahun, talung karet terus. Apa tahun mas? Ayo suami-suami capek gak kalau punya istri kayak begitu? Harusnya jawab, untung aku masih bisa bilang kalau kamu balon karet. Daripada aku kasih kalau kamu rantai udah. Berarti ya, jadi banyak hal setan pakai ayat ini membuat istri menjadikan suami busa. Hidupnya tidak kudus, doanya nggak diterima. Tahu Pak Gembala, kasih karun yang kuat mana dia? Apa di situ saja? Dengar ya? Surah-surah itu telah berinya di langit. Amin menjawab dari berpotongi ibadah. Berinya min patuh ibadah. Jangan hartoto melipatkannya. Lalu langit ibas ia akan nembok ras ibadah. Saya cuma tahu rembut dari mata. Yang lain kenapa? Panjang juga ya. Kalau di bahasa Indonesia panjang. Coba aku malam mana yang beda dengan bahasa Indonesia? Nanti di Indonesia cuma pendek. Aku ingin supaya di mana-mana laki-laki berdoa dengan menegakkan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Tapi kok bahasa kamunya panjang? Ada beda yang mana Pak Kenal? Di bagian mana?
bedanya di bagian A, dimanapun harus berdoa. Ya, terus Dan yang kedua, tapi tidak boleh lagi ngambek atau lagi berkelahi. ayat ini dijelaskan sebuah kejadian di Keluaran 17. Hari itu Israel diserang oleh bangsa Amalek. Yosua panglima perang, Musa naik ke bukit berdoa. Masih ingat? Ini cerita soal minggu loh, masih ingat nggak? Musa ngapain? Ya berdoanya bagaimana? Tangannya ke langit. Mengangkat tangan. Nah, selama Musa mengangkat tangan, yang kalah siapa dalam peperangan ini? Orang Amalek. Yang menang Israel. Tapi tertulis jelas, Musa sudah tua. Ketika tangannya lelah, dia turun tangan. Wah, kaget Yosua. Harun dan Hur kaget. Wah, berarti kalau Musa ini menadakan tangan ke surga, kemenangan ada biasa. Maka Harun dan Hur ngapain? Menangkap tangannya, ditulis dari pagi sampai sore. Maka kemenangan di pihak Israel. Saya mau jelaskan. Saya kembali ke contoh tadi. Bapak mama kan narkoba. Kenapa anak bisa narkoba? Ini jawab. Menurut hukum perjanjian lama, hanya seorang imam dan harus laki-laki yang boleh berdoa menadakan tangan. Karena menadakan tangan itu tugas imam. Nah, setan tahu ayat ini. Siapa imam dalam keluarga? Laki-laki. Suami. Maka itu saya katakan, istri-istri, mereka jangan lupa kaki. Nah, setan tahu kalau para suami dalam keluarga hidupnya benar, tidak ada dosa, tangannya suci, tidak bertengkar, tidak bermasalah dengan istrinya, aman. Berarti setan bisa serang keluarga kita atau tidak? Tidak bisa. Seluruh anggota keluarga kita aman. Karena tangan suami kudus, tidak diganggu istrinya, tidak dibuat pusat oleh istrinya. Nah, setan tahu kalau begitu satu-satunya cara supaya setan bisa merebut anak-anak kita, apa yang setan buat? Huru hara. Ya, ayo setan buat apa? Enggak ubah hal ini loh, sudah kasih contoh khusus orang. Setan buat apa? Apa? Apa betul bukan? Nembak suami, kata keren ini. Tapi jangan lupa ya ibu, suami bisa ketembak gara-gara siapa? Nah itu dia, gara-gara istri yang suka merajut tadi. Walaupun ada suami berdoa dengan menadakan tangan ke surga dari pagi sampai malam, bukan cuma sampai sore. Tapi kalau di mata Tuhan tangan suami ini najis, ada manfaatnya doa dengan menadakan tangan? Ada manfaat tidak? Tidak ada. Saudara perhatikan, saya pikir salah jam, saya 1 jam saya ngomong. 1 jam ya? Oh iya, dengar ini. Bagaimana supaya suami istri itu bahagia, rumah tangganya seperti surga? Bukan dengan rajin doa, bukan dengan rajin puasa, tidak. Karena suami istri hanya satu hal yang surga berikan kepada kita untuk menjaga harmonisan
pernikahan kita, warga kita supaya seperti surga, nggak seperti neraka. Alat itu namanya mengampuni. Apa alatnya? Nah, sebelum setan tembak suami, yang ngomong ibu siapa itu? Bu Yosi. Bu Yosi ngomong. Jadi setan tahu sebelum mereka dikalahkan oleh seorang suami yang hidupnya benar, karena menadahkan tangan ke surga, sehingga anak-anak keluarga itu tidak bisa diculik oleh setan, maka suami ditembak untuk marah, untuk bertengkar dengan istri. Berarti walaupun firman itu berkata, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki, apakah 100% di tangan suami? Jawab, tidak. Karena istri harus ikut ambil bagian. Jadi sekarang tahu, kalau sampai bapak mama rajin ibadah, rajin pelayanan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, tapi hidupnya tidak suci, tangannya jahat, anak-anak otomatis aman atau tidak? Tidak. Jadi sasaran tembak iblis. Jadi penting gak peranan pak suami istri di rumah? Sangat. Perhatikan hukum ini baik. Ayat terakhir, Matius 18 ayat 19. Ini mau lanjut saja ya, sesi kedua ya. Nah, supaya nggak terputus, misalnya terputus dalam tugas semuanya. Dan nanti saya minta seperti yang tadi Pak Pendeta Purba menyebutkan, wih pasangan harmonis serasi, ada David dan istrinya harus ngomong nanti cerita. Mau? Ya. Kamu ya sudah salah jawab. Mau? Mau. Nah, begitu benar ya. Oke, sudah baca Matius 18 ayat 19. 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang Bapakku yang di surga. Wah, ini luar biasa. Saudara, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, hanya ada satu ayat ini yang memiliki janji yang luar biasa. Apa janjinya? Minta berapa hal? Ayo baca, minta berapa hal? Apapun juga. Itu berapa? Semua. Tidak terkira. Ibu kencang sekali. Ini mama siapa? Ibu siapa? Mama Mikir. Mikirnya juga bisa. Wah, setengah. Lalu bapak ini mikir kemana? Tidur di rumah. Ini juga. Bapak tidur di rumah. Ini yang jadi sasaran tembak setan. Tembak tidur. Itu mau mana? Ya, ini ya. Ayo, di sini ada apa pelayanan bapak-bapak enggak? Persekutuan. Apa kalau saya begini? Oh, pria. Nah, suruh rajin. Nggak mau. Ibu jadi contoh. Ya. Maka itu suami istri harus ada kerjasama yang baik. Ya, Mama Miguel sudah ngomong kencang sekali ketika jawabannya. Jadi janji untuk dua orang yang sepakat minta apapun juga tak terbatas, katanya Mama Miguel. Ini janji yang luar biasa. Ternyata
kita tidak hanya asal dua orang. Jadi contoh begini, saudara A ketemu saudara B, ayo kita sepakat minta apapun. Bukan. Ternyata dua orang yang membuat kesepakatan di dunia ini itu adalah suami istri. Maka itu waktu kita menikah di gereja di hadapan Tuhan selalu ada janji nikah. Betul atau tidak? Nah, janji nikah itu sebagai bentuk dua orang ini sepakat. Ini cuma intermezzo. Tolong gembala-gembala, saya punya cara dari Roh Kudus. Kalau memberkati pernikahan, calon pengantin lagi saya akan bimbing, ajari dulu untuk berani berkata waktu janji di hadapan Tuhan yang disaksikan oleh hamba Tuhan. Ucapkan kalimat ini, kalau aku selingkuh, aku mati. Serius. Harus berani. Ya, amin. Nah, saya ajari anak-anak saya perempuan baik, ya. Open bilang, ini cucu saya. Kalau ada gadis ketemu calonnya dan sudah 3/4 jalan, gembala setuju, orang tua pihak laki setuju, pihak perempuan setuju, tolong gadis-gadis tanya calonmu, nanti kalau kita menikah, kamu berani janji nggak di hadapan Tuhan kalau aku selingkuh aku mati? Terus calon udah langsung putus. Aku nggak mau menikah dengan kamu. Karena bukan karena aku selingkuh. Loh, betul tidak? Itu saya ajarkan kepada anak-anak saya perempuan. Ingat, siapapun yang kamu mau nikah, Papa cuma minta tanya dia berani janji nggak selingkuh. Bapak gimana jangan lupa ya. Terus yang berikut, suruh calon suami ada kalimat janji. Aku terima kamu istriku, gemuk maupun kurus. Setuju nggak? Perempuan-perempuan, karena banyak suami jahat, istrinya diminta kurus terus, suruh jogging, aerobik, lari. Ada suami seperti itu? Nah, tolong ya para istri, kalau engkau disiksa suamimu, laporkan saya. Nanti saya akan berdoa supaya suamimu yang hamil dan punya anak. Kenapa begitu? Karena hormon perempuan dan hormon pria itu bedanya di sini. Mana yang lebih cepat melar? Tahu kan melar? Bukan lagi langsing tapi langsung. Itu laki atau perempuan? Nah, apalagi sudah punya anak, itu susah untuk langsing lagi. Jadi setuju ya istri-istri, sebelum pulang nanti laporkan saya siapa yang suami nyiksa istrinya. Sini, saya doakan. Jadi harus ada janji seperti aku mau terima kamu, gemuk maupun kurus. Keren ya? Sehingga rumah tangga itu bahagia. Amin. Nah, jadi suami istri adalah dua orang yang membuat kesepakatan. Begitu suami sepakat, saya tanya bahasa karunya apa sepakat? Sadari. Sepakat. Ukur. Ukur tobat. Sada ukur itu tobat kan? Mengkaru, nah itu. Sadaukur sadari, suami. Yang mengatakan sadaukur sadari tadi bisa dicabut lepas? Tidak bisa, karena terikat dengan hukum perjanjian kita. Nah, saya bilang ini. Kalimat sadaukur sadari tadi yang setan tidak suka. Sebab kalau suami istri sepakat terus selalu sadaukur sadari, dan kalah pasti setan. Betul tidak? Minta apapun juga.
permintaan suami istri yang saya ukur tadi, Bapa di surga menjawab. Berarti dengan ayat ini, akankah suami istri punya masalah tidak selesai-selesai? Jawab. Lo jawab, mungkin enggak. Saya ulangi. Kalau suami istri sepakat dengan mengerti firman ini, lalu surga menjawab, minta apapun juga. Pertanyaan saya adalah, akankah di keluarga itu suami istri masalahnya tidak selesai-selesai? Tidak. Langsung selesai. Nah, setan gak suka sada urut tadi ini. Saya tanya, buat setan mengganggu ketidaksepakatan kita, mudah atau susah? Coba jawab. Buat setan membuat sada hari kita ini hancur, itu mudah atau susah? Mudah. Setan tidak perlu tenaga, nggak perlu pakai uang. Ayo ingat suami istri, kalau kita sering nggak sepakat, sering nggak sadari, itu biasanya perkara kecil atau besar? Kecil. Gara-gara sandal, pancing, sisir, betul dia nggak? Yang sering ribut di rumah itu bertobat tadi. Nah, setelah tahu firman ini, tolong suami istri jangan mau diganggu oleh setan, supaya kita bertakwa. Berarti kalau semua suami istri selalu sadar tadi, yang kalah setan atau kita? Pasti setan. Nah, ini cara setan. Sebelum mereka kita kalahkan, mereka ngapain dulu? Kalahkan kita dengan hal-hal kecil. Awas ya. Apa yang terjadi? Ayat terakhir, ayat 20. Oh, ini luar biasa. Masih Matius 18. Nah, saya akan baca dengan terjemahan yang agak tepat. Sebab di mana ada dua orang, siapa dua orang yang ada di ayat 20? Suami istri adalah dua orang di ayat 19. Sebab di mana ada dua orang yang adalah suami istri, lalu gabung orang-orang ketiga. Siapa itu orang-orang ketiga dari suami istri? Anak-anak, pintar semua. Lalu papa mama dengan anak-anak ngapain baca ayatnya? Berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang ada di tengah-tengah keluarga ini? Tuhan Yesus. Ini surga. Nah, saya tanya, kalau semua keluarga suami istri sadar ahli tadi, nggak mau diganggu untuk jengkel, untuk marah, tidak, selalu saling apa tadi? Mengampuni. Sesalah-salahnya suami, ampuni. Sesalah-salahnya istri, ampuni. Maka suami istri akan terus sadar. Saya akan kalah enggak? Nah, ini masalah. Sebelum kita yang diberi otoritas mengalahkan setan, ternyata mereka kalahkan kita dulu dengan hal-hal kecil, jengkel, tersinggung, dan mendekat. Nah, saya tanya ini, kalau semua keluarga di tengah-tengahnya ada Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, apa enggak setan goblok dan setan nekat berani masuk? Betul? Kalau setan goblok aja nggak berani masuk karena bisa mikir, apalagi setan pintar. Berarti maksudnya? Nah, saya balik lagi. Jadi kalau bukan Tuhan Yesus yang di tengah-tengah keluarga kita, berarti siapa? Nah, saya mau tanya dengan dua pertanyaan ini, tolong.
Setelah kita baca Matius 18:19-20 dan kita tahu hukum Tuhan harus mengampuni supaya Yesus betah di tengah-tengah keluarga kita. Tolong jawab pertanyaan saya. Berarti saudara lebih mudah mengundang setan atau lebih mudah mengundang Tuhan Yesus? Dijawab, ini saya tanya kok. Lebih mudah mengundang Tuhan Yesus atau lebih mudah mengundang setan? Goblok lagi. Goblok. Kapan kita ngusir Tuhan Yesus? Kapan kita mengundang setan? Ketika tidak saling mengampuni. Pertanyaan kedua, lebih tajam setelah kita tahu firman ini. Berarti kita ini lebih mudah mengusir Tuhan Yesus atau mengusir setan dari rumah kita? Kurang ajar rumah kita. Kan kalimat ini berarti mengundang setan dan mengundang setan dan mengusir Yesus itu mudah atau susah? Jawab dong, gampang atau susah? Gampang, hanya dengan tidak sepakat. Hati-hati ya saudara. Kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Mau berubah? Betul? Seperti pesan Pak Gembala tadi yang suami istri kebetulan bisa berdua. Ayo kita mengambil dia sebentar. Ayo, hampiri Tuhan. Setelah dengar firman-Nya di rumah juga. Ayo periksa rumah tangga kita. Surga atau neraka? Sambil saudara berdoa, saya tanya, kalau gitu membuat keluarga kita seperti surga itu mudah atau susah? Mudah, hanya dengan selalu saling mengampuni. Tapi ternyata sama, membuat keluarga kita jadi seperti neraka. Sama, mudah, hanya dengan tidak sadari hati. Saya minta Pak Gembala James Indin berdoa untuk kita semua, berdoa untuk saudara kita yang mengikuti via YouTube, Zoom, Instagram, Facebook, supaya tidak ada setan lagi di keluarga kita. Ada damai yang luar biasa. James, ya setelah doa nanti yang mau ke kamar mandi silakan, lalu Pak David mandi sebelah kanan.